Polinasi atau penyerbukan merupakan suatu peristiwa yang sangat penting bagi tanaman. Polinasi pada Angiospermae merupakan proses menempelnya serbuk sari di atas kepala putik atau stigma, dan selanjutnya serbuk sari akan masuk ke indung telur dan melebur menjadi zigot. Sedangkan pada Gymnospermae merupakan proses sampainya serbuk sari pada tetes penyerbukan atau ruang bakal biji. Setelah terjadi polinasi, kemudian diikuti dengan fertilisasi atau pembuahan. Berdasarkan bentuk bantuan dan cara terjadinya, penyerbukan dapat dikategorikan menjadi beberapa macam, yakni anemogami atau penyerbukan yang dilakukan dengan bantuan angin, hidrogami atau penyerbukan dengan bantuan air, antropogami atau penyerbukan dengan bantuan manusia, dan zoidiogami atau penyerbukan dengan bantuan hewan. Zoidiogami ini dibedakan berdasarkan jenis hewan yang membantu penyerbukan. Di antaranya ornitogami atau proses penyerbukan yang dibantu oleh burung, kripterogami atau penyerbukan dengan bantuan kelelawar, malakogami atau penyerbukan dengan bantuan siput atau bekicot, serta entomogami atau penyerbukan dengan bantuan serangga. Nah, video ini merupakan salah satu contoh penyerbukan dengan bantuan serangga atau entomogami pada bunga Cosmos caudatus dengan polinator berupa kupu-kupu Hippolymus bulina, Papilodemolius, serta Pieris angelica. Kupu-kupu sendiri merupakan jenis serangga yang paling banyak dikenal sebagai polinator. Hal ini dikarenakan serangga ini merupakan jenis polinator yang dapat membantu polinasi hampir di semua jenis tanaman berbunga yang membutuhkan polinator. Dengan kakinya yang halus dan tubuhnya yang kecil, kupu-kupu tidak bisa mengangkut banyak serbuk bunga seperti lebah. Tetapi mereka juga ikut menyerbuki bunga. Kupu-kupu bisa melihat warna merah, sehingga dengan mudah tertarik untuk terbang ke bunga-bunga. Namun, kupu-kupu bukan satu-satunya serangga yang mampu membantu penyerbukan bunga. Jenis serangga lain yang ditengarai mampu membantu proses penyerbukan tanaman adalah lebah. Berbeda dengan kupu-kupu, lebah buta warna merah. Badan lebah madu dilengkapi dengan organ semacam rambut dan bulu-bulu yang tumbuh lebat, baik pada badan maupun kakinya, sehingga dapat mengangkut tepung sari dalam jumlah besar, serta selanjutnya memindahkan tepung sari ke kepala putik dalam jumlah yang cukup. Bagian kaki lebah madu yang penuh rambut disebut pollen basket, sedangkan organ khusus untuk mengambil nektar disebut proboscis. Lebah memiliki proboscis, bentuknya seperti belalai pada gajah. Proboscis ini memiliki kemampuan menghisap cairan nektar pada bunga. Selain kupu-kupu dan lebah, serangga lain yang membantu proses penyerbukan adalah lalat buah, capung, semut, belalang, dan sebagainya. Ketika lebah dan serangga lain singgah dan hinggap di bagian-bagian bunga dengan tujuan untuk menghisap sari madu sebagai pecan untuk koloninya, tanpa sengaja kakinya menginjak serbuk sari yang menyebabkan ratusan serbuk sari itu melekat pada kakinya. Dan ketika serangga berpindah pada bagian kepala putik untuk menghisap sari madu yang lain,
maka serbuk sari yang tadi melekat pada kakinya akan berjatuhan dan menempel pada kepala putik dengan jumlah yang cukup banyak. Serangga merupakan jenis hewan yang melakukan bantuan penyerbukan terhadap bunga dengan tingkat kesuksesan tertinggi. Hubungan yang terjalin antara serangga dan bunga adalah bentuk jalinan simbiosis, yaitu hubungan yang sama-sama menguntungkan. Bunga memberi fasilitas pada serangga dengan banyak nutrisi, sedangkan bunga diuntungkan karena serangga membantu mempercepat penyerbukan yang jarang terjadi kegagalan.